Halo geng, kembali lagi ke channel gua. Kali ini gua bakal ngasih alur cerita tentang K-drama yang memiliki rating dari IMDb ini 8.0 per 10. Dimana dari 5.600 vote. Drama ini diperankan oleh Song Hye Kyo sebagai pemeran utamanya. Ya, drama ini adalah The Glory season yang pertama. Oke, sebelum masuk alur ceritanya, gua bakal ngasih sedikit garis besar dari cerita K-drama ini, di mana seorang wanita yang menunggu selama 18 tahun untuk membalaskan dendamnya yang diperlakukan kurang enak ataupun tidak sewajarnya saat masa dia bersekolah di SMA. Nah, dari drama ini kita mendapatkan sebuah moral value di mana apapun posisi orang tua kalian, seberapa kaya kalian, dan seberapa kuatnya kalian, jangan sampai kalian menindas orang yang lebih lemah dari diri kalian. Dan ingat, hari pembalasan itu ada. Oke, kita masuk ke ceritanya di mana diperkenalkan seorang wanita yang bernama Moon Dong-eun. Dia adalah pemeran utama yaitu Song Hye Kyo yang sedang pergi untuk melihat apartemen yang ia sewa dan ternyata letaknya bersebelahan dengan rumah dari teman SMA-nya. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang merupakan pemilik apartemen yang dia sewa. Dan saat pemilik apartemen itu memecahkan sebuah pot untuk membuangnya, tiba-tiba kenangan dari Moon Dong-eun ini kembali ke masa lalunya. Dong-eun yang merupakan seorang siswa selalu ditindas oleh teman-teman SMA-nya. Dia sudah mencoba berbagai macam cara, tapi tetap aja gak ada yang membela dirinya. Polisi, guru, dan juga orang tuanya angkat tangan dari kasusnya karena sang penindas ini merupakan orang yang kaya dan mempunyai banyak koneksi yang mengakibatkan mereka tidak mampu melawan dari sang penindas. Kemudian kita diperkenalkan dari para penindas ataupun pemeran dari para penindas, di mana yang pertama ini ada seorang gadis yang bernama Yeonjin yang merupakan wanita yang sangat-sangat kejam dan kaya raya. Yang kedua ada Haejong, wanita centil tapi menjadi pesuruh di gengnya Yeonjin. Lalu Sarah, seorang wanita pendiam tapi omongannya udah kayak harimau. Kemudian ada Myung-oh, lelaki kasar yang merupakan seorang tukang pukul. Dan yang terakhir adalah Jae-jun, seorang pria kaya yang sekaligus cabul. Dong-eun selalu menjadi bulan-bulanan mereka untuk ditindas di lapangan olahraga sekolahnya. Dari dipukul, dijambak, sampai tubuhnya dipergunakan menjadi sebuah media untuk mengetes derajat panas dari sebuah catokan. Ia pun sempat dilecehkan oleh Myung-oh pada waktu itu. Dong-eun sudah mencoba menahan semua rasa sakitnya. Bahkan ia selalu pergi ke UKS saat mendapatkan siksaan dari Yeonjin and the gang. Tapi perawat sekolahnya tidak bisa berbuat banyak karena dirinya takut dengan orang tua Yeonjin. Sampai-sampai perawat tersebut memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Akhirnya Dong-eun pun yang tidak tahan memutuskan keluar dari sekolah. Dia menuliskan sebuah surat pengunduran diri yang berisikan perilaku kejam dari Yeonjin and the gang. Wali kelasnya pun tidak terima melihat surat yang dituliskan oleh Dong-eun dan memanggilnya untuk memperbaiki surat tersebut. Nah, di sini bukannya meminta secara baik-baik, malah dia memaksa sambil menggunakan kekerasan kepada Dong-eun. Tapi tetap saja Dong-eun tidak mau merubah surat pernyataan tersebut. Nah, akan tetapi karena koneksi dan uang yang banyak milik orang tua Yeonjin, akhirnya orang tuanya dipaksa untuk merubah suratnya dengan menggunakan duit yang sangat-sangat banyak sehingga Dong-eun tidak bisa berbuat apa-apa. Dong-eun pun akhirnya berpamitan kepada teman-temannya dan memberitahukan bahwa suatu saat dirinya bakal bertemu dengan teman-temannya kembali. Dong-eun di sini terlihat banting tulang bekerja untuk menghidupi dirinya. Dia pun terus belajar untuk mencapai tujuannya, yaitu membalaskan dendamnya. Akhirnya setelah bertahun-tahun ia bisa berkuliah di tahun 2009. Di sini dirinya bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Yeojung yang mengajarinya permainan Go. Dan di sini juga bertemu dengan seniornya yang bernama Sohan yang merupakan
anak dari wali kelasnya sewaktu SMA. Di sini Dong-eun terus menyusun sebuah rencana untuk membalaskan dendamnya dengan mengumpulkan informasi-informasi terkait musuh-musuhnya yang telah menindas dirinya. Akhirnya pada tahun 2022 diperlihatkan background dari teman-temannya yang sekarang. Yaitu yang pertama ada Myung-oh yang telah menjadi kurir barang haram milik Sarah dan tetap menjadi pesuruh dari Jae-jun. Sedangkan Sarah menjadi seorang pelukis dan pengedar serta pemakai barang haram. Hae-jong menjadi seorang pramugari yang selalu menggoda kliennya. Jae-jun menjadi seorang pengusaha yang memiliki butik serta lapangan golf. Dan yang terakhir, Yeonjin ini sebagai presenter cuaca, tapi dia sering bermain gila bersama dengan Jae-jun. Padahal Yeonjin ini sudah menikah dengan pria yang bernama Ha Do-young. Dan dari pernikahannya ini dia dikaruniai seorang anak yang bernama Ye-sol. Sedangkan untuk Dong-eun, dia sekarang berprofesi menjadi seorang guru sekolah dasar. Guna melancarkan rencananya, Dong-eun merekrut seorang mata-mata yang bernama Hyunam. Mereka memiliki sebuah perjanjian di mana Hyunam akan membantu Dong-eun bayaran selama 8 jam kerja dan bantuan untuk menyingkirkan suaminya. Karena di sini diperlihatkan Hyunam ini sering disiksa oleh suaminya. Dan Dong-eun pun menawarkan dirinya untuk mengajar anaknya karena anaknya ini gak punya biaya untuk mengambil les private. Dari pekerjaannya pertama, Hyunam mendapatkan sebuah bukti saat memata-matai Yeonjin bahwa Yeonjin ini sempat pergi bersama anaknya ke klinik mata untuk pasien buta warna. Seketika Dong-eun pun mengingat masa lalu di mana ternyata Jae-jun merupakan seorang yang buta warna. Dan dia berasumsi bahwa anak dari Yeonjin merupakan anaknya bersama Jae-jun. Dong-eun pun mulai melancarkan rencana-rencananya di mana terlihat dirinya sering bermain Go di sebuah kedai yang ternyata hal tersebut merupakan caranya untuk mendekati suami dari Yeonjin. Karena suami Yeonjin ini menyukai permainan Go. Dan benar saja terlihat suaminya dari Yeonjin ini tertarik terhadap pesona dari Dong-eun. Dan rencana kedua adalah untuk mendapatkan informasi dari teman-temannya. Dong-eun akhirnya merekrut Myung-oh yang telah menjadi pesuruh dari geng Yeonjin untuk bisa berpihak kepadanya. Dong-eun pun menjanjikan sebuah rahasia yang akan membuat Myung-oh ini kaya, sedangkan Myung-oh harus membantu untuk mencarikan informasi tentang rekan-rekannya. Dan rencana terakhirnya sebelum hari penghakiman adalah Dong-eun mengumpulkan sebuah informasi dari Hyunam untuk mendapatkan fakta bahwa direktur sekolah dasar yang akan ia tuju merupakan seorang guy. Dan bukti ini dia gunakan untuk mengancamnya agar bisa masuk ataupun mengajar di SD tersebut. Yang ternyata SD tersebut adalah tempat sekolahan dari anak Hyunjin yaitu Yesul. Nah, karena mengetahui bahwa Dong-eun adalah guru ataupun wali kelas dari anaknya, dia pun langsung ingin menemui Dong-eun dan di sini ternyata saat bertemu dia tidak bisa berkata-kata karena Dong-eun telah berubah menjadi seorang yang sangat menakutkan. Apalagi ia mendapatkan berita bahwa wali kelasnya telah meninggal dunia. Dan hari penghakiman pun dimulai di mana pembalasan pertama yang dilakukan Dong-eun adalah ia pergi ke rumah wali kelasnya sambil mengancam akan membeberkan semua kejahatannya yang telah wali kelasnya lakukan kepadanya di depan anaknya yaitu Sohan. Yang dimana waktu itu Sohan ini sudah di tahap terakhir untuk seleksi inspektur. Dan bila kasus ini terblow up, otomatis Sohan tidak bakal keterima ataupun tidak bakal lolos seleksi untuk menjadi inspektur. Akhirnya mau tidak mau Sohan harus menyingkirkan ayahnya dengan cara mengurungnya di dalam sebuah kamar hotel yang penuh dengan bunga. Ayahnya ini memiliki asma yang akan kambuh bila ia menghirup aroma dari bunga. Dong-eun pun akhirnya berhasil membalaskan dendamnya kepada wali kelasnya tanpa mengotori tangannya. Yeonjin di sini pun terlihat sangat panik dan stres melihat kekejaman ataupun kepintaran dari Dong-eun.
Kemudian Dong-eun bertemu dengan Myung-oh kembali dan mendapatkan sebuah buku catatan akun barang haram milik Sarah, sampel DNA milik Jae-jun, dan identitas dari pasangan yang akan menikah dengan Hae-jong. Dong-eun pun memberikan imbalan, yaitu sebuah informasi kepada Myung-oh berupa alamat dari rumah sakit yang ia dapatkan dari perawat sekolahnya yang dahulu bekerja di SMA-nya. Dan rahasia kasus dari Sohee yang merupakan salah satu korban dari kekejaman Yeonjin and the Gang. Setelah mendapatkan bukti Myung-oh, Dong-eun langsung melakukan tes DNA untuk membuktikan apakah Ye-sol anak dari Jae-jun atau bukan. Dan ternyata hasilnya menyatakan positif bahwa Ye-sol merupakan anak dari Jae-jun, yang membuat rencananya Dong-eun bisa menjadi lebih baik. Kemudian Dong-eun pun menemui Sarah untuk mengancamnya. Dong-eun membawakan sebuah tas yang diberikan kepada Sarah, di mana Sarah harus mengisi tas tersebut dengan full menggunakan uang dolar. Bila ia tidak mau melakukannya, akun dari penjualan barang-barang terlarangnya akan diketahui semua orang. Sarah pun mau tidak mau harus menepati keinginan dari Dong-eun, di mana ternyata uang yang didapatkan dari Sarah akan digunakan untuk membayar Hyunam dan juga untuk membayar orang untuk menyingkirkan suaminya. Lalu Myung-oh kembali mengajak Dong-eun bertemu, di mana untuk menanyakan sebenarnya siapa sih orang yang menjadi dalang pembunuhan dari Sohee. Dong-eun pun akhirnya memberitahukan siapa orangnya. Tapi ternyata Myung-oh yang tidak sabaran untuk mendapatkan duit dengan segera, ia pun akhirnya menelpon semua teman-temannya ataupun Yeonjin and the Gang, dan benar saja rencana dari Myung-oh yang terlalu terburu-buru gagal, di mana terlihat dirinya terkapar dan dengan banyak darah di tubuhnya. Kemungkinan besar Myung-oh dibunuh oleh pembunuh dari Sohee. Karena Myung-oh sudah tidak dapat menjadi algojo, Dong-eun pun mencari orang yang bisa menggantikan Myung-oh, yaitu Yeojong. Yang ternyata Yeojong ini telah jatuh cinta dari pandangan pertama dengan Dong-eun. Yeojong pun sampai memilih untuk menjadi dokteran di pinggiran desa dibanding menjadi kepala rumah sakit milik ibunya. Akhirnya Dong-eun pun memperlihatkan tubuhnya yang merupakan hasil dari kekejaman Yeonjin and the Gang, dan Yeojun terlihat miris melihat hal tersebut. Dia melihat wanita yang ia cintai ternyata menjadi korban dari penindasan yang sangat kejam oleh teman-temannya sewaktu SMA. Ia pun berjanji akan menjadi algojo dan juga membalaskan dendam dari Dong-eun. Keesokan harinya, Dong-eun mencoba mengancam Hae-jong dengan akan membeberkan semua tingkah laku buruknya kepada mertuanya, di mana mertuanya adalah kenalan dari Dong-eun yang seorang jamaat yang taat di kuil tempat Dong-eun kerap berdoa. Jadi ini semua rencana dari Dong-eun. Bahkan mertuanya merasa bahwa mending Dong-eun yang menjadi menantunya dibandingkan Hae-jong. Hae-jong yang ketakutan, ia pun memohon ampun dan berjanji akan berada di pihak Dong-eun. Di sini Hae-jong menjadi seorang yang akan menyebarkan fakta-fakta untuk mengadu domba rekan-rekannya. Dong-eun pun langsung menyebarkan informasi-informasi agar Jae-jung dan Ha-do-young saling bermusuhan dan berhadapan. Di mana Jae-jung mendapatkan sebuah fakta bahwa Ye-sol merupakan anaknya. Sehingga ia mulai mendekati Ye-sol dan Ha-do-young ini mulai curiga dengan gerak-gerik dari Jae-jun. Dan akhirnya Ha-do-young ini mencari informasi tentang teman-teman semasa SMA dari istrinya. Ia pun akhirnya bertemu dengan Hae-jong dan dirinya diceritakan bahwa apa saja sih yang dilakukan istrinya semasa SMA kepada Dong-eun. Setelah mendapatkan informasi itu, Ha-do-young bukannya bertemu dengan istrinya untuk klarifikasi, tapi dia langsung memutuskan untuk bertemu dengan Dong-eun. Dong-eun pun tidak memberikan penjelasan yang mendalam tentang apa yang diperbuat istrinya kepadanya. Tapi dia memberikan sebuah alamat, yaitu tempat apartemennya, untuk membuat Ha-do-young ini pergi mencari informasinya ke rumah tersebut ataupun ke apartemen tersebut. Dan benar saja, Ha-do-young di sini malah bertemu dengan Yeonjin ataupun istrinya.
di mana Yeonjin pergi ke apartemen dari Donghan untuk mencari ataupun mendapatkan bukti dan informasi apa saja sih yang direncanakan oleh Donghan. Jadi semua ini adalah rencana dari Donghan untuk mempertemukan Ha Do-young dan juga Yeonjin di dalam apartemen miliknya. Dan Glory season yang pertama pun sudah habis teman-teman. Dan untuk season yang kedua bakal muncul di sekitar 10 Maret 2023. So, untuk kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye!